Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Fitriah dari Program Studi Teknik Lingkungan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari review jurnal yang saya dapatkan yang berjudul Lembaga Pendidikan Muhammadiyah Telaah Pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan tentang Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia yang ditulis oleh Wahyu Lenggono, diterbitkan oleh Islam Madinah, Jurnal Pemikiran Islam, volume 19, nomor 1, Maret 2018. Kemudian, pemikiran pembaharuan pendidikan. Latar belakang dari adanya pemikiran pembaharuan pendidikan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sendiri berlatar belakang dari dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dari faktor internal dilihat dari kondisi pendidikan Indonesia yang sangat memprihatinkan, karena pada masa itu pendidikan di Indonesia kurangnya pembelajaran materi yang mempelajari ilmu agama lebih dalam lagi. Kemudian adapun faktor eksternal dari luar, yaitu adanya pemikiran dari tokoh-tokoh timur. Karena pada saat itu Kiai Haji Ahmad Dahlan sempat menimba ilmu di Mekah dan sempat beradu pemikiran dengan orang-orang di sana dan memiliki pemahaman baru tentang pendidikan. Apa itu pendidikan? Pendidikan itu harus seperti apa? Kemudian ada riwayat dari Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sendiri. Kiai Haji Ahmad Dahlan memiliki nama kecil yaitu Muhammad Darwis. Beliau lahir di Kampung Kauman, Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 1868. Beliau juga memiliki ayah yang bernama Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Haji Sulaiman dan memiliki ibu bernama Siti Aminah putri Haji Ibrahim. Kemudian semasa dari kecil beliau belajar tentang ilmu agama dari ayahnya. Beliau tidak belajar di sekolahan pada umumnya karena pada waktu itu memang di Indonesia diharuskan untuk sekolah di sekolahan Belanda, karena pada saat itu beliau tidak masuk ke sekolahan pada umumnya karena memang dilihat dari sistem pendidikannya yang tidak mengajarkan ilmu agama sama sekali. Oleh karena itu beliau ditempa oleh ayahnya sendiri untuk belajar ilmu agama lebih dalam lagi, belajar bersama ayahnya. Dan pada usia 8 tahun beliau juga mampu mengenal sifat-sifat Allah, kemudian juga belajar ilmu-ilmu fikih dari ulama-ulama besar juga. Kemudian beliau sempat melanjutkan pendidikan di Mekah dan bermukim di sana. Kemudian beliau juga bertemu dengan beberapa tokoh yang sangat berpengaruh dari Timur Tengah itu sendiri, yaitu Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, kemudian Rashid Ridho. Beliau berbagi pemikiran dengan mereka sehingga mendapatkan pemikiran baru tentang Islam dan pembaharuannya. Dan beliau juga sempat sebelum pergi ke Mekah beliau mengajar ngaji di kampungnya sendiri, di surau-surau kecil, kemudian mengajar di sekolah negeri juga. Beliau juga seperti itu. Kemudian beliau bermukim di Mekah selama 5 tahun lamanya dan menuntut ilmu juga di sana. Kemudian ada berdirinya Muhammadiyah. Setelah beliau dari Mekah, beliau pulang ke Indonesia. Kemudian beliau ada pemikiran untuk
mendirikan suatu organisasi, yaitu organisasi Muhammadiyah. Kenapa dinamakan dengan Muhammadiyah? Karena diambil dari nama dari Nabi besar kita juga, Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga ditambahkan dengan iyah yang artinya umat Nabi Muhammad. Kemudian dari latar belakang berdirinya Muhammadiyah ada dua faktor, ada faktor objektif, ada faktor subjektif, dan ada faktor objektif. Faktor subjektif dari dalam dirinya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sendiri, yaitu merenungi Quran surat Al-Maun ayat 1-7, kemudian surat Ali Imran ayat 104. Beliau merenungi ayat tersebut dan terpikirlah untuk mendirikan suatu organisasi yang besar sampai saat ini, yang memiliki amal usaha yang benar-benar modernisasi. Kemudian adapun faktor objektif itu sendiri terbagi menjadi dua, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah dilihat dari kondisi masyarakat itu sendiri yang dalam melaksanakan ibadah tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad, kemudian tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah yang dicontohkan. Kemudian ada keterbelakangan dari aspek kehidupan, karena memang pada saat itu penjajahan oleh bangsa Belanda dan Jepang masih saja gencar pada rakyat Indonesia. Kemudian keadaan pendidikan Islam yang tidak optimal karena memang dikuasai oleh negara penjajah. Oleh karena itu kita tidak bisa dengan leluasa dalam mengajarkan ilmu pendidikan, apalagi ilmu pendidikan Islam, agama intinya. Kita tidak bisa leluasa, baik itu mengaji, mengajarkan, kita tidak bisa leluasa seperti halnya menempa pendidikan di sekolah negeri. Kemudian ada faktor lain, yaitu faktor eksternal. Faktor dari luar, yaitu misionaris Kristen. Kemudian ada politik kolonialisme Belanda. Kemudian gerakan pembaharuan dari timur. Nah, itu adalah faktor eksternal dari berdirinya Muhammadiyah. Dari sana Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah, yaitu pada tanggal 18 November 1912. Muhammadiyah itu sendiri dibangun dari pemikirannya tentang merenungi surat Al-Maun dan surat Ali Imran, sehingga terwujudnya organisasi yang besar seperti ini. Tujuan dari didirikannya Muhammadiyah itu sendiri adalah menjunjung tinggi dan menegakkan ajaran Islam sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, yang kembali pada Al-Quran dan As-Sunnah sesuai yang dicontohkan dari Nabi Muhammad SAW. Dan fokus dari pendidikan Muhammadiyah, fokus dari visi misi Muhammadiyah itu sendiri dalam bidang pendidikan, karena pendidikan itu sangat penting, bukan hanya pendidikan umum saja, tapi pendidikan Islam. Oleh karena itu, Muhammadiyah menyeimbangkan antara pendidikan umum dan pendidikan Islam. Di Muhammadiyah juga dalam amal usaha di bidang pendidikan, mulai dari Fathul Atfal, kemudian Madrasah Ibtidaiyah, SMP juga ada, kemudian SMA, kemudian universitas.
sampai perguruan tinggi di luar Indonesia pun bahkan ada, karena memang tujuan utama dari Muhammadiyah itu sendiri adalah dalam bidang pendidikan untuk mencerdaskan anak bangsa itu sendiri. Kemudian adapun tokoh-tokoh yang menjadi pembaharuan dari timur itu sendiri, yaitu Jamaluddin Al-Afghani, kemudian Muhammad Abduh dan Rashid Ridho. Adapun pemikiran dari Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam bidang pendidikan, yang difokuskan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah dalam sistem pendidikannya. Sistemnya harus seperti apa? Sistemnya harus tertata dari A sampai Z, kemudian tujuan pendidikan itu untuk apa, dan terakhir adalah materi pembelajaran yang akan disampaikan kepada murid, karena itu akan berpengaruh kepada murid ataupun mahasiswa tentang apa yang didapatkan dari sekolah tersebut. Ada salah satu kutipan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan yang saya ingat, yaitu Muhammadiyah sekarang ini lain dengan Muhammadiyah yang akan datang. Maka teruslah bersekolah, menuntut ilmu pengetahuan di mana saja. Jadilah guru, kembalilah ke Muhammadiyah. Jadilah dokter, kembalilah ke Muhammadiyah. Jadilah master, insinyur, dan lain-lain, kembalilah kepada Muhammadiyah. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Nun wal qalami wa mayasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.